Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Muhlikah, salah satu anggota dari kelompok 3 yang akan menerangkan tentang kepribadian dai serta adab menyampaikan pesan dakwah. Nah, kepribadian sendiri yang harus dimiliki seorang dai adalah kepribadian yang baik. Jadi, seorang dai harus bisa menerapkan apa yang sudah disampaikannya kepada mat'u. Dengan kepribadian yang baik, itu menunjukkan bahwa kita selain sudah berdakwah kepada orang, kita juga sudah berdakwah kepada diri sendiri. Nah, kepribadian yang baik akan mendorong mad'u untuk menerima dengan baik apa yang akan kita sampaikan dan apa yang kita ajarkan gitu. Dalam buku Tajiri disebutkan ada 12 kepribadian yang harus dimiliki seorang dai. Yang pertama adalah kepribadian Rabbani. Rabbani adalah kepribadian yang ditransformasikan dari asma Allah yang rahmat dan kasih sayangnya seluruh alam. Seorang dai harus mengedepankan kasih sayang dan kerendahan hatinya di samping egonya dan amarahnya. Yang kedua adalah kepribadian malaki. Seperti yang kita tahu, malaikat adalah makhluk Allah yang tidak punya nafsu, yang selalu senantiasa berzikir kepadanya. Sebagai seorang dai, alangkah lebih baik jika dia memiliki sifat seperti itu, yaitu selalu berzikir setiap ada waktu, selalu memohon akan ridhonya, dan tidak mengedepankan nafsunya. Yang ketiga yaitu kepribadian Qur'ani. Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ke dunia sebagai petunjuk untuk umat manusia. Nah, sebagai seorang dai, alangkah lebih baik jika bisa senantiasa membacanya, mengamalkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Karena di dalam Al-Quran itu selain berisi tentang kisah-kisah terdahulu, juga ada tentang pengetahuan, akidah, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu kepribadian Rasuli. Rasul adalah orang yang diutus oleh Allah untuk memimpin umat manusia. Nah, sifat-sifat yang perlu kita teladani dari seorang Rasul adalah seperti amanah, fatonah, tawakal, tawadu. Nah, seorang dai lebih akan sangat baik jika dia mau menteladani sifat-sifat dari Rasul tersebut. Yang kelima yaitu kepribadian yaumil akhiri. Nah, mempercayai akan adanya hari akhir akan mendorong kepribadian kita menjadi lebih baik. Karena jika kita percaya akan adanya hari akhir, kita percaya akan adanya hari pembalasan, kita akan terdorong untuk melakukan kebaikan sebagai bekal untuk di hari penghisapan nanti. Yang kelima yaitu kepribadian qadari. Qadar adalah ketentuan dan ketetapan Allah. Jadi sebagai manusia kita harus percaya akan adanya qadar yang Allah tetapkan. Sebagai seorang dai juga tidak hanya berusaha, tapi juga memohon akan ridhonya. Semoga diberikan ketetapan yang baik untuk kedepannya. Yang ketujuh yaitu kepribadian syahadatin. Syahadat adalah ketika kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi sebagai seorang dai, dia harus menetapkan dirinya pada jalan Allah dan mencintai Rasulnya, tidak bertentangan dengan itu. Yang ke-8 adalah kepribadian musolli. Musolli adalah orang yang hatinya terpaut pada sholat. Jadi sebagai seorang dai,
sangat dilarang untuk meninggalkan sholat, apalagi sholat 5 waktu harus wajib dikerjakan dengan tepat waktu. Apalagi jika dia mau melakukan sholat sunnah, jadi hatinya tuh terpaut terus sama Allah. Yang ke-9 yaitu kepribadian Swaimi. Swaimi itu dari kata saum, ya artinya puasa atau menahan. Nah, sebagai seorang dai, dia harus bisa atau harus mampu menahan nafsunya, seperti seorang yang berpuasa menahan lapar, menahan dahaga, dan menahan nafsu. Jadi sebagai seorang dai, ketika dia terjun ke masyarakat, dia tuh harus bisa menahan nafsunya, menahan amarahnya, menahan hal-hal buruk untuk kebaikan nantinya. Yang ke-10 yaitu muzaki. Muzaki itu dari orang yang berzakat ya. Zakat itu yaitu mengeluarkan harta benda, menyisihkan harta benda untuk diberikan kepada seseorang yang membutuhkan. Nah, sebagai seorang dai harus memiliki sifat dermawan itu. Seorang dai harus bersifat dermawan, itu juga bertujuan untuk meyakinkan sang mad'unya tentang apa sih manfaat dari zakat, manfaat dari sedekah gitu. Yang ke-11 yaitu haji. Kepribadian haji itu adalah ibadah yang membutuhkan pengorbanan yang sangat, yaitu pengorbanan biaya, pengorbanan waktu untuk pergi jauh ke sana selama beberapa waktu gitu. Nah, yang harus dicontoh dari dengan haji ini yaitu kerelaan hati untuk berkorban ya. Seorang dai itu harus punya kerelaan hati untuk berkorban waktu, berkorban biaya untuk kegiatan keagamaan, untuk kegiatan yang bersifat positif. Yang terakhir yaitu yang ke-12 yaitu akhlakul karimah. Nah, seorang dai harus memiliki akhlakul karimah. Dari tujuan berdakwah sendiri adalah membentuk mad'u untuk memiliki karakter yang akhlakul karimah. Maka dari itu seorang dai juga harus memiliki akhlakul karimah pada dirinya. Nah, itulah penjelasan tentang kepribadian dai. Untuk selanjutnya, next yaitu adab menyampaikan pesan dakwah. Adab menyampaikan pesan dakwah yang diterangkan dalam buku Hajir Tajiri terdapat 8 poin. Nah, sebelum itu kita harus kenal dulu apa itu adab. Adab adalah perilaku kita, tingkah laku kita, sopan santun kita ketika berhadapan dengan orang. Jadi seorang dai itu harus memiliki adab yang mulia. Dengan adab yang mulia, adab yang baik, seorang dai akan mudah diterima dalam lingkungan masyarakat, dalam kelompok masyarakat atau mad'unya. Nah, dengan citra yang baik, seseorang dai itu, pesan yang akan disampaikan oleh dai itu akan mudah diterima. Jadi itu juga berpengaruh pada kesuksesan dari dakwahnya. Nah, dalam buku Hajir Tajiri, poin pertama yang harus dimiliki seorang dai, adab yang harus dimiliki yaitu lemah lembut dan menghindari sikap kasar. Seperti yang kita tahu bahwa dakwah itu tidak bisa dilakukan dengan kasar. Dakwah itu harus dilakukan dengan lemah lembut. Karena orang itu pasti akan menghindari sesuatu yang kasar. Jika kita memaksa orang dengan kasar, ayo masuk Islam, pasti dia nggak akan mau gitu. Dan hal ini sudah diterangkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. Yang poin kedua adalah tidak melakukan pemaksaan. Seperti yang tadi, dakwah tidak bisa dilakukan dengan kasar, dakwah juga tidak bisa dilakukan dengan pemaksaan untuk memaksa seorang melakukan kebaikan gitu. Jadi, dakwah itu harus didasarkan pada pemahaman atas dan argumentasi yang masuk akal, yang benar. Jadi,
sang mad'u itu mau melakukan kebaikan atas dasar pemahaman dan kesadarannya sendiri, bukan atas dasar paksaan dari seorang dai gitu. Nah, hal ini diterangkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Dan yang ketiga yaitu tidak mencampur adukan antara hak dan yang batil. Jadi seorang dai itu nggak bisa mencampur adukan mana yang hak, mana yang batil. Jadi nggak ada kata samar-samar atau ragu-ragu. Hak ya hak, batil ya batil, baik ya baik, buruk ya buruk. Itu nggak ada yang samar-samar. Jadi seorang dai itu tuh harus tegas. Hal ini diterangkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Yang keempat yaitu tidak menghina sesembahan orang lain atau tidak menghina sesembahan agama lain. Sebenarnya seorang dai, selain kita mengajarkan mengenalkan Tuhan kepada orang lain, kita nggak boleh menghina Tuhan agama lain, karena bisa jadi itu akan menjadi perseteruan yang tidak ada akhirnya. Jika seorang muslim menghina sesembahan dari agama lain, maka orang yang pada agama itu akan balas menghina sesembahan dari orang muslim itu. Jadi itu akan menjadi perseteruan yang gak ada baiknya gitu. Maka itu haruslah dihindari. Dan yang kelima, hal tersebut diterangkan dalam Quran surat Al-An'am ayat 108. Lalu yang kelima, tidak diskriminasi. Jadi kita nggak bisa mendiskriminasi seseorang. Kita nggak bisa membedakan antara golongan satu dengan golongan yang lain, dengan orang satu dengan orang yang lain, dengan orang yang parasnya cantik dengan orang yang cacat gitu. Karena di hadapan Allah semua itu sama, nggak ada cantik dan buruk dan jelek gitu. Yang itu diterangkan dalam surat Al-Abasa ayat 1-2. Yang keenam yaitu tidak menuduh kafir sesama muslim. Jadi seorang dai itu tidak boleh mengkafir-kafirkan saudara muslimnya. Itu tidak berlaku untuk dai saja, tapi juga untuk semuanya. Jadi ketika seorang melihat saudaranya melakukan keburukan lalu langsung dihina, kamu kafir gitu, itu nggak boleh. Itu sangat dilarang. Dan hal itu diterangkan dalam 2 hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Mas'ud dan juga dari Abi Dzar di bukunya Hajir Tajiri. Lalu yang ketujuh yaitu toleransi tanpa kehilangan sidqah. Nah, toleransi itu boleh dilakukan oleh dalam hal apapun kecuali dalam hal akidah. Jadi seperti dalam surat Al-Kafirun ayat 6 yaitu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi kita nggak bisa mentoleransi soal akidah, soal agama, soal keyakinan dari kita sendiri gitu. Lalu yang terakhir yaitu menghindari pembicaraan buruk dan tidak bermanfaat. Hal ini diterangkan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 3 bawah. Pembicaraan yang tidak berguna atau tidak bermanfaat itu nggak ada faedahnya. Jadi dai itu harus menghindari rumpi-rumpi, kegiatan nggak bermanfaat ya. Ngerumpiin tetangga gitu, nggak ada manfaatnya sekali. Nah, demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.